wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para undangan, tuan rumah, Bapak Samsul Arifin beserta keluarga besar, tak lupa pula teman-teman Sanihadrah Al-Banjari Al-Mubarak Masjid Siratul Mustaqim asli Arek Wonokromo. Tanggal 28 ada undangan ke Malaysia, 28.30 diundang ke Singapura. Muli ini bu kapan dari mudah-mudahan barokah. Tiap hari Pak, tiap hari teman kita ini Sanihadrah Al-Banjari Al-Mubarak, tangannya ini insya Allah menjadi tangan yang mulia. Dia itu nabuh hadrah, mengiringi sholawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang nabuh, yang membaca sholawat, yang mendengarkan kita semuanya yang ikut baca sholawat, terutama yang mengundang Bapak Samsul beserta keluarga, anak turunnya, dan juga Ananda Zaidan Naufal yang lagi diakikoi, semuanya anak turunnya Bapak Samsul, semua anak kita, anak turun kita, sama-sama dijadikan anak turun yang soleh dan solehah. Barokahnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering saya katakan di majelis-majelis maulid, kalau ketika datang bulan Rabiul Awal, sekarang Rabiul Awal bulan maulid hampir selesai, kurang berapa hari selesai? Hah? Kurang 2 hari, 6 hari, kurang 6 hari. Subhanallah, ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan maulid, hari kelahirannya Rasulullah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu nangis Pak. Sayyidina Umar niku sedih sambil beliau berkata ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, setelah wafatnya Rasulullah, pemimpin Islam adalah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun lebih akhirnya menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang bulan Rabiul Awal, nangis beliau, sedih. Ya apa katanya beliau? Ya Rasulullah, bagaimana kita enggak sedih ya Rasulullah? Datangnya bulan Rabiul Awal ini hari kelahirannya Rasulullah, hari kelahirannya panjenengan. Jangankan kita umatnya panjenengan ya Rasulullah, kita itu enggak sedih ditinggalkan oleh panjenengan. Kayu, pohon yang dulunya itu di mimbar, itu sampai tanya ke aba-aba yang sudah nyampe ke Mekah Madinah. Di Madinah itu ada mimbar, tempatnya khutbah. Itu dulu cuma hanya pohon kurma. Ketika bangun masjid, Rasulullah tanya kepada para sahabat, di mana saya nanti akan khutbah? Para sahabat, ten pundi Kanjeng Nabi kersoni panjenengan di sini. Akhirnya pohon kurma itu enggak ditebang, enggak dibuang, cuma dipotong oleh para sahabat, mungkin sekitar hanya berapa meter gitu aja untuk Rasulullah naik. Ketika apa? Ketika umat Islam tambah banyak, ada orang perempuan, sahabat Rasulullah, sahabat perempuan. Ya Rasulullah, akad kenapa menabi panjenengan badan kula kebayaki mimbar. Kebayaki mimbar Kanjeng Nabi.
Oh nggih, mboten napa-napa, nyuruh budaknya untuk bikin mimbar. Setelah selesai diangkat mimbar itu, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mimbar ini taruh mana?" "Di situ." "Kan ada pohonnya." Kanjeng Nabi, "Bongkar." Pohonnya bongkar, diambilkan. Makanya ada riwayat yang mengatakan bongkar, ada riwayat yang mengatakan tidak dibongkar, cuma hanya ditempati mimbar itu. Walhasil riwayat ada yang mengatakan bongkar, diambilkan alat oleh para sahabat. Akarnya pohon kurma, dalam dan kuat. Kok bahasa ini pulau kali panjenengan diambilkan linggis, diambilkan alat, dibongkar. Ketika mau diangkat pohon ini nangis, Pak. Panjenengan percaya mboten percaya niki critane wonten teng ngene hadis Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih, para ulama ini meriwayatkan hadis tersebut. Banyak para sahabat yang ada di masjid itu semuanya mendengar tangisan pohon tersebut. Di kitab Bimba teman-teman hadrah yang tadi baca itu ada kahani jadid seperti rintihannya anak kecil. Agak kenapa Nabi anak kenik mau nangis? Anak kenik mau nangis karena apa biasanya? Anak kenik mau nangis terus iso-isoah kira bener. Terus bapak menangis terus ale. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nangis. Sahabat yang ada di masjid itu menceritakan semuanya dalam kitab Al-Bukhari, kitab Muslim, kitab Tirmidzi dan lain sebagainya. Ya Allah, betul katanya Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana kita enggak sedih? Umatnya panjenengan manusia punya akal, sedangkan pohon aja enggak punya akal." Nangis kanjeng Nabi. Panjenengan enggak pakai, panjenengan tinggalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nangis, Pak. Didatangi sama Rasulullah, dielus-elus oleh kanjeng Nabi. Pohon panjenengan nangis deh, katanya kanjeng Nabi. Enggak usah nangis, jangan nangis sampean. Insya Allah nanti sampean kumpul dengan saya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah nanti sampean kumpul dengan saya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon ngerti, Pak, nggak punya akal. Rasulullah bilang kayak gitu, ngerti pohon. Akhirnya nggak nangis. Karena apa? Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti sampai kumpul dengan saya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Dan gini kitab Buddha, bahwasanya ketika datang Rasulullah dakwah diangkat menjadi nabi, pohon itu datang pada Rasulullah. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakim bila qadami. Ketika datang Rasulullah diangkat menjadi nabi, pohon itu loh datang pada Rasulullah, gak punya kaki, cuma akar. Siapa orang itu akar kenapa? Ramo. Cuma andi ramo datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bercerita? Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Gini badan. Lek cerita tolaat Asnawi gak percaya sampean. Kalau cuma nyampe nonton, tenggini kita Buddha. Ketika datang dakwahnya Rasulullah diangkat jadi nabi. Pohon datang Rasulullah, tamshi ilaihi, dia datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila qadami, tanpa adanya sujud pada Rasulullah. Ja'at li da'wati asjaru sajidatan. Pohon-pohon, bukan hanya satu pohon, tapi asjar, pohon-pohon datang ke Rasulullah, sujud pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai timbul takon, tanya, kok gak cuklek? Mau sujud ngeten iki. Niku kersane Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya pantas Sayyidina Umar nangis ketika datang bulan Rabiul Awal. Ketika datang bulan Rabiul Awal, siapa yang paling senang? Orang-orang mana? Coba sampaikan. Jangan jawab. Orang mana? Sampai belum masuk Rabiul Awal ismulutan di sini. Yang undi nih. Wong Madura. Gene mboten? Wong Monokromo. Gorong mulutan pisan.
Cek bulan apa? Muharram, Safar, Maulid. Akhir Safar kita ngolo tadi bulan Safar cepat. Wis mulutan bisa. Ya Allah. Kiai ini ku mulai isu pindah-pindah. Tenggen omane tiang-tiang. Tenggen pundi teng desa. Berkate diterno dhisik. Saiki enggak berkate digawakno dhewe. Enggak apa-apa, ngene mboten. Kuat tak go dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tangki bah. Nangis bah. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Ya sering cerita. Kalau kita ngaji kitab Bukhari, pada waktu bulan Maulid gini, Abu Ya itu berkali-kali cerita ini diceritakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Mani Al-Sani. Mungkin panjenengan pernah dengar, itu ceritanya dulu setelah Abu Ya cerita dulu di Wadi Syarif, di Wadi Fatimah. Wadi Syarif, Wadi Fatimah ini kalau dulu di luar kota Mekah. Kalau sampai mau ke Madinah, kota Mekah itu baru keluar dari perbatasan kota Mekah, itu sudah namanya Wadi Syarif. Namanya tempat. Itu masih kebun-kebun. Kalau sekarang sudah banyak bangunan. Dulu itu ada orang punya onta. Di situ itu ada orang punya onta, ada orang yang di onta. Kalau datang bulan Rabiul Awal, ontanya datang. Ontanya ini nggak dirawat sama orangnya. Entah nggak tahu kemana jalan, kemana nyari makan sendiri ontanya. Ketika bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, unta ini kan dugi pak. Terus ya Bu ya, di Wadi Syarif berkali-kali Abu Ya cerita, ontanya datang. Nggak taunya yang punya. Halo. Onta orangnya yang punya itu ketika keluar rumah untone kok teko baru eling, ya Allah wis bulan Maulid saniki untone dugi badhe napa ngejak budal tenggene Madinah untone dugi. Anak-anaknya orang ini akhirnya ngerti, oh nggih Pak sampai budalo disiapno bekale bapake badhe budal tenggene kota Madinah, disiapkan jalan itu cerita lama katanya Abu Ya. Jangankan yang lama-lama, saudara saya Sayyid Abbas dulu masih mudanya, belum kawin masih mudanya, itu sering dengan Baskah dengan kelompoknya itu ke Madinah jalan pakai onta, nggak pakai mobil, masih karing-karinge wong biyen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pergi ke kota Madinah istirahat, nyampe di kota Madinah ontanya ini depro Pak. Gak usah dikongkon pun ngerti tempundi tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya Rasulullah sudah tahu. Oh di situ di masjid. Akhirnya depro. Orang ini menurunkan barangnya. Itu ontanya nangis Pak. Untone nangis karena apa? Melihat di situ ada makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan syafaat kepada kita semuanya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Nangis. Setelah menurunkan barang-barang, ontanya ini pergi nyari makan sendiri. Gak repot. Sudah biasa. Orangnya ini ziarah di kota Madinah, ziarah Kanjeng Nabi, nginep di situ, nggak tahu mendirikan kemah atau apa, itu zaman dulu. Kalau mau pulang, ontanya datang. Oh berarti ngejak pulang. Suatu tiap tahun kayak gitu. Akhirnya apa? Yang punya onta ini akhirnya meninggal. Katanya Abu Ya. Akhirnya yang punya onta ini meninggal. Waktu bulan Maulid, untone ini kindugi Pak. Nggak tahu kalau yang punya itu dia itu sudah meninggal. Datang. Mau ngapain? Mau ngajak ziarah tenggene Madinah. Untone dugi, anak-anak nangis. Ya Allah unta sing sampai jak biasanya bentahun ziarah tenggene Kanjeng Nabi sakniki pun sedo unta. Ngerti unta itu Pak. Unta kalau dibacakan qasidah Rasulullah SAW nangis meneteskan air mata. Hama qalbi indama dzukiran Nabi. Artinya apa? Susah saya, sedih saya ketika kalau
diungkapkan nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal panjenengan datang itu sholawatan teman-teman atur, sampai mengadakan dia mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Sudah entah, sampai nggak usah datang ke sini. Yang sampai bawa tiap tahunnya sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah sampai terserah kemana aja. Sampai nggak usah datang ke sini, sampai mengingatkan apa? Mengingatkan pada orang tua saya atau orang kamu. Sudah kamu kemana aja nggak apa-apa, bebas. Pergi Pak onta ini Pak, susah onta ini. Sambil nunduk onta ini berjalan. Ontanya berjalan. Ustadz mosok binatang unta kok iso sedih barang. Loh, kan gini mau sudah dibaca tadi. Wastajarat ya habibi indaka dhabiyun nufur. Wastajarat indaka ya habibi, meminta perlindungan padamu wahai Rasulullah. Siapa itu? Kidam. Kenapa kidam gak mundur? Kedam, rusa. Karena apa? Mau dikejar oleh binatang buas, lari sekenceng-kencengnya, datang ke Rasulullah minta perlindungan. Binatang nggak punya akal datang ke Rasulullah, apalagi pulau kali panjenengan umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah, dua masalah, doa pada Allah dengan perantara kanjeng Nabi. DTC sepi, sholawat datang, gimana betul? Gading Rasulullah, lain di lambe. Makin sepes. Orang yang sampeyan mangken saat sampeyan benar jangan setia sampai DTC yang jatuh dari sebelah. Hah? Orang sampeyan yang jatuh kayak mungkin tidak menjan. Allah sallallahu Muhammad tentara dan dengan Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ontanya ini pergi Pak, pergi susah meninggalkan rumah itu. Ya Allah, esok harinya malam tiba, besoknya ketika pagi tiba, anak-anaknya orang ini buka pintu. Apa yang terjadi? Diketahui ontanya sudah mati di depan rumahnya itu. Ontanya tadi itu mati di depan rumahnya, ikut susah nyusul nanggone tuannya. Orangnya yang punya onta tersebut ikut susah. Kenapa? Sudah nggak ada yang bawa lagi untuk ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai sebegitu jauhnya itu, gimana betul? Sampai sebegitu jauhnya. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi katakan bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar nangis ketika datang bulan Ramadan. Yang paling betul-betul megang kayak gitu itu sampai semuanya itu. Saat ini bulan Ramadan sudah ngadakan mulutan, dia nabatan. Alhamdulillah. Mungkin wong Madura iki keturunane Sayyidina Umar. Allah. Ono maneh iki nasab wis ono maneh. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama Bapak Samsul beserta keluarga Ananda, Zid dan Naufal menjadikan anak yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga anak turun panjenengan semuanya yang hadir malam ini. Saya doakan barokahnya panjenengan hadir di tempat ini. Bapak Samsul cuma hanya pelantara, panjenengan hakikatnya diundang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Samsul sebagai pelantara Pak, cuma hanya mengedarkan ini loh, undangan. Pelantara Bapak Samsul untuk datang kumpul bersama-sama kayak gini ini. Hakikatnya yang undang sampai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina punten. Hakikatnya Rasulullah yang undang sampean. Mudah-mudahan rizkinya Bapak Samsul, rizkinya panjenengan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya sholawat, barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka bi barakatis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bi asraris salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bi jahin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdiya jami'a hajati Bapak Samsul Arifi wa ahlihi wa dhurriyyatihi wa an taqdiya jami'a hajatina wa yassir umurana wa ballighna al-murad faqal murad wa an tahulla mushkilatana ma'al wassalamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al ya Allah al-walad ananda zidan naufal waladan salihan ta'atan bika wa ta'atan bi rasulika wa barran li walidayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta lana fazid wa kama fazidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahrimna salimin ghanimin bi barakati sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahhil wa yassir ma ta'assar waftah minal khairi kullahu muhlak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yassir wa la tu'assir rabbi tammim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.